Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Rahmawati Putri dari Prodi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Uji in silico aktivitas antibakteri peptida terhadap bakteri E. coli. Antimicrobial peptides atau AMP adalah suatu kelompok molekul yang diproduksi oleh sel-sel dan jaringan dalam tubuh yang berperan sebagai sistem pertahanan tubuh. Penggunaan antibiotika bisa menyebabkan mikroba patogen menjadi resisten, dan munculnya mikroba patogen menjadi resisten ini dikarenakan adanya kegagalan pengobatan pada penyakit infeksi. Oleh sebab itu, diperlukan alternatif dalam mengatasi masalah resisten terhadap antibiotika. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa terdapat alternatif molekul peptida bioaktif yang bisa digunakan untuk mengembangkan terapi infeksi bakteri yang resisten terhadap beberapa obat. Pada tahun 2018, terjadi 10 kali KLB diare yang tersebar di 8 provinsi, 8 kabupaten atau kota. Pada rekapitulasi KLB diare di Indonesia tahun 2010 sampai 2018 menunjukkan bahwa angka kematian atau CFS saat KLB masih cukup tinggi, yaitu lebih dari 1%. E. coli merupakan infeksi bakteri yang terjadi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh rendah yang banyak terdapat di kolon manusia dan sebagai flora normal pada saluran pencernaan. Sifat E. coli dapat menyebabkan infeksi primer pada usus besar, sehingga dapat menyebabkan diare. Pada penelitian ini akan dilakukan uji in silico dengan membandingkan aktivitas senyawa peptida bioaktif yang memiliki afinitas dan interaksi paling baik terhadap reseptor E. coli, sehingga dapat diperoleh struktur acuan sebagai kandidat peptida antibakteri. Berikut metodologi penelitian. Untuk senyawa uji digunakan senyawa peptida bioaktif yang memiliki aktivitas antimikroba. Sekuensing dari senyawa yang diuji yaitu FSD KKI-AK yang berasal dari co-kakasein dan EQLTK hasil hidrolisis alfa-laksabumin dengan tripsin. Kemudian dilakukan pencarian makromolekul reseptor di web protein databank. Makromolekul yang digunakan yaitu struktur kristal E. coli yang membentuk kompleks dengan penisilin. Kemudian dilakukan pemodelan senyawa uji menggunakan PET-Fold, lalu dilakukan preparasi makromolekul menggunakan software Biovia Discovery Studio. Kemudian sebelumnya dilakukan penghapusan molekul air dan pemisahan antara ligan alami dan makromolekul. Kemudian dilakukan identifikasi sisi pengikatan makromolekul menggunakan software Biovia Discovery Studio. Kemudian dilakukan analisis hasil penambatan molekuler ditentukan berdasarkan ACE score. Lalu dilakukan visualisasi residu asam amino menggunakan software Biovia Discovery Studio. Berikut hasil dan pembahasannya, di mana berdasarkan hasil pemodelan yang diperoleh yang terdapat pada tabel 1, dapat diprediksi bahwa peptida tersebut dapat berinteraksi pada sisi aktif dari E. coli. Kemudian, pada tabel 2, hasil penambatan protein peptida menunjukkan ligan alami, yaitu penisilin, memiliki nilai patch-dope score yang paling baik dibandingkan dua peptida uji. Sedangkan peptida EQLTK memiliki afinitas yang lebih baik dengan nilai ACE score yaitu negatif 36,16 kJ per mol dibandingkan dengan FSD KKI-AK. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada senyawa FSD KKI-AK yaitu dengan hasil positif. Hal ini disebabkan karena interaksi yang tidak diinginkan antara senyawa uji dengan makromolekul protein target. Kemudian untuk gambar 1 dan gambar 2 merupakan visualisasi kompleks molekul peptida bioaktif dan makromolekul protein target. Dari hasil interaksi antara peptida bioaktif dengan makromolekul target, kedua peptida tersebut, yaitu dari tabel 3 dan tabel 4, memiliki 6 interaksi, yaitu pada tabel 3, yaitu peptida FSD KKI-AK, terdapat 4 ikatan hidrogen, 1 ikatan elektrostatik, dan 1 ikatan hidrofobik. Sedangkan pada tabel 4, yaitu peptida EQLTK, memiliki 3 ikatan hidrogen, 2 ikatan elektrostatik, dan 1 ikatan hidrofobik. Kesimpulannya yaitu peptida bioaktif EQLTK memiliki afinitas yang baik dibandingkan dengan peptida bioaktif
yang lainnya karena memiliki ACE score negatif 36,16 kJ per mol dan berpotensi dikembangkan sebagai kandidat antimikrobial alami. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.